Halo Pak, perkenalan dulu ya. Nama saya Tiffany dan ini kelompok saya ada Jevan, Joy, dan juga Ricky. Hari ini kita mau interview tentang consumer behavior. Baik, Pak. Mm. Selamat siang, Tiffany, Mas Alexander, Mas Timothy, sama Mbak Joy ya. Ya, betul. Siang, Mbak. Kita mulai ya Pak. Ya, silakan. Oke. Pertanyaan pertama, bisakah Anda perkenalkan sedikit tentang perusahaan ini dan juga posisi Anda di perusahaan saat ini? Ya, terima kasih. Saya akan memperkenalkan perusahaan tempat saya bekerja. Perusahaan tempat saya bekerja itu secara PT namanya PT Taslan. Kalau hotel ini namanya Hotel Premier Place Juanda Sidoarjo. Kemudian perusahaan ini berdiri di tahun 2015, kemudian mulai beroperasi itu di tanggal 17 Mei di 2016. Posisi saya sekarang ini saya sebagai Room Division Manager, yaitu bertanggung jawab untuk masalah kamar maupun masalah di depan, maksudnya di front office. Jadi dua departemen ini sementara itu yang bertanggung jawab saya. Pertanyaan kedua, awal berdirinya perusahaan atau bisnis ini dan apa yang menginspirasi owner pada saat itu saat membangun bisnis ini? Ya, terima kasih Mbak. Untuk awal berdirinya tadi sudah saya sebutin di tahun 2015, yang menjadi harapan dari owner mendirikan hotel di Juanda ini, karena di Juanda ini kan sangat potensial sekali ya untuk hotel, terutama karena di area sini kan masih hotelnya rata-rata lokal. Jadi waktu itu owner melihat peluang di situ mendirikan hotel internasional ya, jadi namanya dulu kan Premier Inn ya. Tadi satu-satunya hotel yang di area Juanda, bahkan di area Sidoarjo itu yang bertaraf internasional. Selanjutnya, apa visi, misi, dan juga goals si perusahaan ini dan seperti apa yang ingin dicapai saat ini, dan juga pelayanan apa yang ingin diberikan kepada customer? Ya. Untuk misi dan misinya yang pastinya Hotel Premier Plus Juanda itu ingin menjadi hotel yang terbaik ya Mbak, menjadi hotel yang terbaik di area Juanda ya. Kemudian salah satu yang akan kita berikan adalah memberikan servis dengan sepenuh hati. Jadi secara servis kita selalu memberikan yang terbaik kepada tamu. Kemudian kita juga akan memberikan servis atau pelayanan kepada tamu, yaitu dengan menyediakan fasilitas yang ada di hotel, baik kamar, restoran maupun fasilitas yang lain, agar tamu itu menjadikan hotel Premier Place itu menjadi rumah kedua. Artinya rumah kedua supaya tamu itu juga betah seperti tamu itu berada di rumahnya sendiri, Mbak. Itu yang selalu kita motokan ke teman-teman yang bekerja di hotel. Oke, terus saat ini apa pencapaian terbesar yang pernah dicapai oleh perusahaan ini? Pencapaian terbesar yaitu yang pasti ya Mbak, pencapaian terbesar kita selalu mendapatkan revenue sesuai yang ditargetkan ya, ditargetkan sama pemilik perusahaan yaitu PT Taslan. Yang kedua kita juga selalu dapat review kemudian atau penghargaan dari OTA ya, terutama dari TripAdvisor, kemudian Traveloka, itu kita selalu mendapatkan penghargaan ya. Artinya apa? Kita selalu menjaga pelayanan maupun produk kita itu selalu top ya di area Juanda. Itu kita selalu mendapatkan nilai yang rata-rata sangat memuaskan di area Juanda, dan kita untuk sementara ini kita masih menjadi hotel yang terbaik di daerah Juanda ya, meskipun kita sekarang brand kita menjadi brand yang lokal, bukan internasional lagi. Oke Pak, saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama,
siapa target pasar bisnis atau perusahaannya Bapak saat ini? Untuk target kita yang pasti ya Mas Alexander, karena kita di area Juanda, pasti tamu-tamu yang langsung direct dari area Juanda ya, tamu-tamu internasional maupun tamu lokal. Tapi sebenarnya bukan itu aja, kita juga punya tamu-tamu yang dari corporate, ya. Contoh corporate itu dari pemerintahan, kemudian dari angkatan yang ada di Juanda itu kan banyak angkatan juga, Mas. Itu di angkatan laut, angkatan udara kan banyak juga. Itu adalah tamu-tamu potensial yang ada kita. Selain itu juga di area Juanda itu juga ada tamu dari pemerintahan, ya, dari pemerintahan yang selalu mengadakan event-eventnya di daerah di Hotel Premier by Juanda. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini banyak sekali orang yang hanya ingin mencoba menginap di hotel dan tidak sedikit orang yang biasanya tidak kembali. Bapak biasanya mengimplementasi strategi apa yang bisa membuat pelanggan tersebut menginap lagi di hotel Bapak? Ya, memang sekarang ini banyak ya tamu-tamu yang mencoba, tapi kita meskipun tamu mencoba, kita harus selalu melayani tamu dengan sepenuh hati, ya. Jadi itu memang moto kami ya, jadi melayani tamu itu dengan sepenuh hati. Karena dari berdirinya Hotel Premier Place dulu itu dari Inggris tuh ada moto yang melayani dengan setulus hati, melayani dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita bekerja di dunia servis itu kan terutama hotel ya, itu servis kan dipaksakan, Mas. Artinya dipaksakan itu kan kita harus dipaksakan untuk tersenyum, ya kan, harus selalu membantu tamu seperti itu. Tapi kalau kita dengan menyadari dengan tugas tanggung jawabnya, pasti akan membuat tamu, ya, yang kita berikan ke servis yang kita berikan tamu itu akan menjadi lebih ikhlas. Kemudian dari keikhlasan itu tamu akan menjadi nyaman di tempat kita. Kemudian kita juga selalu harus memperhatikan produk, Mas. Produknya kita itu kan yang kita jual adalah terutama kalau hotel kan kamar, ya. Kita harus memberikan kamar kita yang terbaik. Maksud terbaik itu fasilitasnya, kemudian kebersihannya, pelayanannya yang terbaik. Yang kedua, kita juga punya produknya yang tak kalah dengan kamar adalah produk makanan, ya. Jadi makanan kita juga berikan yang terbaik, dari rasa, dari presentasinya itu kita harus memberikan yang terbaik. Dan rata-rata tamu memberikan komen selalu positif ya, kalau di Premier Place itu makanannya adalah makanan yang dengan rasa yang terbaik di area Juanda maupun di Sidoarjo. Saat ini ya, sampai saat ini kita masih menguasai di area tersebut. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak cara membangun kepercayaan terhadap customer agar mereka bisa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaannya Bapak? Itu dengan cara selalu memberikan servis yang terbaik. Kemudian kita juga harus mengetahui kebutuhan tamu. Nah, selanjutnya kita juga menyambut tamu itu mulai dari datang sampai tamunya mau check out. Artinya apa? Ketika tamu datang ke hotel, welcoming-nya juga harus bagus. Kemudian waktu tamu juga datang ke lobby, kita harus sambut dengan bagus. Ya, kalaupun tamu itu check-in di kamar, Mas, itu biasanya kita setelah tamu check-in, kita telepon courtesy. Artinya kita menanyakan tamu dengan fasilitas apa aja yang di kamar itu mungkin tamunya tidak bisa memakai atau menggunakan. Jadi kita akan bantu dengan cara telepon dari front office, ya, agar tamu setelah check-in di kamar maupun di tempat di area lain itu tamu tidak akan komplain dan tamu akan merasa puas dan dia merasa dilayani dengan baik. Baik, Pak. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana cara perusahaan Anda mendapatkan lebih banyak customer? Promosi apa yang digunakan oleh perusahaan Bapak untuk mendapatkan customer yang lebih banyak lagi? Kita itu untuk mendapatkan customer yang banyak, Mas, itu kita biasanya kerjasama dengan agen-agen, Mas, ya, baik buat agen umroh, haji, kemudian travel agent, baik di dalam maupun di luar negeri. Terus kemudian
promosinya yaitu melalui media sosial, ya. Contoh melalui radio, kemudian kita juga promosi, biasanya kita masang banner-banner yang di jalan raya itu, kemudian juga kita ikut pameran-pameran yang biasanya dihadirkan di mal-mal, Mas. Jadi pameran-pameran itu kita selalu ikuti, kemudian ada namanya juga ada meeting-meeting yang diadakan di hotel baik di area Juanda maupun di luar Juanda, kita juga selalu ikut agar hotel yang terutama hotel Premier Place itu terkenal di mana-mana, Mas. Terus kita juga tak lupa ya, biasanya kalau kita setiap tahunan itu biasanya kita mengadakan event-event, di mana event-event itu kita juga mengundang para pencari berita ya, Mas. Jadi seperti wartawan, kemudian media-media televisi itu kita undang ke hotel kita untuk meliput acara-acara yang kita adakan di hotel kita setiap setahun sekali. Jadi dengan cara itu hotel kita bisa terkenal di area Juanda maupun di area Surabaya. Tapi kalau untuk di luar negeri biasanya kita juga bekerjasama dengan agen-agen yang di luar negeri. Kalau yang sekarang ini kita memasang iklan ya itu di Cina. Jadi kalau sekarang itu masyarakat Sander kalau datang ke area Juanda itu sekarang itu banyak sekali tamu-tamu yang dari Cina itu datang ke area Juanda, terutama tempat kita Hotel Premier itu juga banyak sekali tamu-tamu yang berasal dari Cina, karena kita juga mengiklankan hotel kita di travel agentnya Cina sana. Oke, selanjutnya untuk saat ini apakah ada kompetitor dan bagaimana cara perusahaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan kompetitor? Apa yang Anda unggulkan dari perusahaan sehingga perusahaan bisa terlihat lebih baik dan unggul daripada kompetitor lainnya? Ya, kalau saat ini kompetitor banyak, Mbak. Kalau di area Juanda itu kan kompetitor secara langsung ya. Kalau lokal itu kan kita kan udah unggul dari secara produk. Jadi kita menganggapnya kalau lokal itu nggak terlalu jadi kompetitor. Yang kompetitor utama ya kalau di tempat saya bekerja sekarang ini adalah Swiss Berlin Airport. Ya kan kalau Swiss Berlin Airport itu kan secara brand kan internasional ya. Itu jadi biasanya yang kita lakukan adalah kalau mungkin produknya kalah, kita yaitu dengan cara servis, ya, memberikan servis kepada tamu. Jadi produk kalah tapi servisnya kalau kita menang, biasanya tamu juga akan mempertimbangkan servis yang diberikan ke customer langsung, ya. Yaitu dengan cara keunggulan yang kita miliki sekarang ini dari kompetitor ya, itu secara langsung kalau saya sebutin tadi ke Swiss Berlin, tapi sebenarnya banyak. Kalau di Juanda itu salah satunya kalau utama ada Swiss Berlin, kemudian ada Neo Waru, itu kan brand internasional juga dari Archipelago, kemudian ada Vape Sidoarjo, kemudian Aston Sidoarjo, ya itu kompetitor utama. Kemudian juga ada lagi salah satunya adalah dari Luminor Sidoarjo. Tapi dengan banyaknya kompetitor itu, jadi kita harus benar-benar mampu menjadi unggulan harus mampu mengalahkan pesaing-pesaing kita ya, dengan cara yaitu salah satunya yang kita unggulkan adalah dari servis-servis yang sudah saya sebutin tadi. Yang kedua, kita hotel kita itu salah satu yang di area Juanda itu mempunyai ambien yang terbaik. Maksudnya area kita itu terbaik karena area kita itu outdoor. Di mana outdoor itu salah satu keunggulannya karena banyak tamu-tamu yang datang dari luar maupun tamu-tamu yang berasal dari Sidoarjo sendiri itu kan sukanya kan merokok ya, Mbak. Jadi area outdoor kita kan terbuka luas. Jadi tamu banyak milih tempat kita itu karena outdoor kita juga banyak. Terus kemudian kita juga secara kamar, karena kamar kita itu dulu dirancang oleh orang luar negeri dari Inggris ya. Jadi secara kamar sih kita itu simple tapi semuanya komplit. Kemudian yang ketiga, suasana yang kita punya kalau di area outdoor kita, salah satunya di area pool kita itu kita mengadaptasi daripada hotel yang ada di Bali. Jadi kalau orang yang datang ke hotel kita kemudian makan-makan di outdoor kita di depan restoran itu, dia akan merasakan seperti suasananya seperti di Bali, Mbak.
Jadi itu yang menjadi salah satu poin terpenting kenapa tamu harus memilih di Premier Place Juanda. Oke. Bagaimana cara perusahaan mempertahankan posisi perusahaan saat ini? Strategi apa yang digunakan? Yaitu dengan cara selalu berbenah ya Mbak, atau mencari sesuatu yang baru sesuai dengan kemajuan zaman, baik dengan kemajuan teknologi maupun dengan servisnya. Ya, kenapa seperti itu? Karena zaman sekarang semuanya sudah berubah. Kalau saya dulu kan masuk di hotel itu kan di tahun 2000-an, Mbak. Jadi kalau waktu itu kan teknologi nggak secanggih sekarang ini. Jadi kalau dulu itu hotel lebih cenderung menonjolkan atau mengunggulkan tuh karyawan. Jadi dulu hampir semua hotel itu semuanya adalah karyawan, Mbak. Kalau sekarang ini benar-benar diseleksi ya. Jadi nggak gampang untuk orang masuk ke hotel tanpa skill ya. Jadi kadang-kadang orang cenderung meremehkan orang-orang apa itu ke hotel karena contoh salah satu gini, saya bisa aja nyapu di hotel, tak perlu skill apa-apa. Tapi kalau kita kerja di hotel semuanya butuh skill ya, skill dan kemampuan semuanya. Kemudian yang kedua, yaitu kita juga harus benar-benar memperhatikan staf ya, staf yang bekerja di hotel itu benar-benar harus orang yang profesional tuh dia harus mampu ya, harus mampu mempunyai inisiatif, kemudian mampu menghadapi tekanan ya, kemudian yang terakhir juga dia jujur dan harus bekerja keras ya, karena sekarang itu semua dituntut satu orang bisa menghandle semuanya. Katakanlah kalau dulu satu orang bisa megang satu outlet ya, kalau sekarang enggak seperti itu. Kalau sekarang semua harus bisa ya. Contoh kalau saya di tim saya itu di housekeeping ya, di housekeeping itu satu orang dia incas sendiri itu dia harus bisa pabrik area, dia harus bisa laundry, kemudian dia bisa harus make up kamar ya, kemudian juga dia harus bisa jadi order taker. Jadi semua harus bisa ya. Kalau kita punya tim yang solid seperti itu, nah, insya Allah hotel kita pasti akan selalu menjadi yang terbaik. Selain keuangan atau profit, apa saja yang menjadi kunci kesuksesan di perusahaan? Ya, kesuksesan di perusahaan salah satunya kesuksesan adalah dari servis yang pasti Mbak. Salah satunya servis, kemudian kesuksesan juga itu yang berasal dari juga adanya guest review ya Mbak, guest review yang diberikan kepada hotel yang berasal dari tamu. Kemudian kuncinya juga salah satu produk yang kita tawarkan kepada tamu ya. Kalau tamunya puas dengan produk yang kita berikan, pastinya tamunya juga akan datang kembali ke hotel dan dia akan menjadi tamu yang loyal bagi hotel kita. Kemudian yang terakhir juga saya sampaikan juga tentunya kesuksesan itu juga datang karena tim kita yang solid ya, solid dari bawah sampai atas semuanya berorientasi memberikan servis yang terbaik pada tamu. Cukup aja. Oke, selanjutnya bagaimana cara perusahaan menaikkan brand awareness saat ini, terutama pada saat awal berdiri dan pada saat pandemi? Untuk menaikkan hal tersebut yaitu yang pertama pasti kita melalui media sosial Mbak Joy. Yang pertama kita bisa melalui IG, kita kan juga punya IG ya. Kalau di hotel tuh IG-nya Premier Place itu yaitu Premier Place sama Coriander. Itu kita punya dua IG yang selalu kita update ya, promosi apa aja yang di kamar maupun di restoran. Kemudian kita juga punya apa itu TikTok, kemudian ada juga Facebook juga sama Twitter. Nah, itu yang selalu kita pakai dari kita opening sampai sekarang ini dan tentunya sampai sekarang itu kan juga banyak yang pengikutnya ya karena kita selalu promosi melalui media tersebut. Kemudian kita juga selalu membuat konten-konten yang menarik ya. Jadi orang-orang akan melihat konten-konten yang dari hotel yang dibuat sama market terutama, yaitu konten baik waktu make up kamar, kemudian waktu masak,
Kemudian waktu ada acara-acara lain yang selalu kita update di media sosial. Kemudian berikutnya yaitu melalui iklan, Mbak. Ya, kita biasanya juga ada iklan-iklan yang kita pasang biasanya di jalan. Kalau dulu kita pernah masang baliho itu yang di daerah Majen Sungkono, tapi dulu ya. Kalau sekarang karena mungkin secara harga kan mahal, jadi sekarang sudah enggak pasang pakai iklan, kan lebih efektif kalau sekarang itu melalui media sosial. Ya. Kemudian juga kita juga mengadakan event-event ya di area Sidoarjo ini, yaitu untuk mempromosikan produk-produk yang kita punya. Ya, salah satunya kalau biasanya kita mengundang stakeholder, kemudian mengundang corporate kopi di sekitar itu, kita biasanya memperkenalkan masakan baru. Ya, masakan baru. Kemudian kita juga biasanya memperkenalkan kalau kita mungkin ada event ya, event dengan tema yang berbeda dari yang biasanya, itu juga kita mengundang tamu-tamu yang potensial ke hotel kita agar mereka selalu datang dan selalu memilih hotel di Premier Place Bandar. Baik Pak, izin bertanya ya, bagaimana cara perusahaan mempertahankan customer agar bisa menjadi langganan untuk customer? Itu dengan mengetahui apa yang diperlukan dan dibutuhkan tamu, Mas. Ya, jadi kalau kita mengetahui kebutuhan tamu ya, contohnya tamu datang, kita sudah kenal terus kemudian Mas Alexander ke hotel, sebenarnya Mas Alexander itu kamarnya yang selalu menghadap ke kolam renang, kemudian sukanya Mas Alexander mungkin dibuatin istilahnya tower art, disiapin apa-apa, jadi tamu itu kita benar-benar kita perhatikan kebutuhannya, ya terutama tamu-tamu, apalagi tamu-tamu yang sudah repeat guest atau stay guest. Jadi kita siapin sebelum tamu itu datang, kebiasaannya ini seperti ini kita siapin semuanya, Mas. Jadi nggak usah minta, kita sudah tahu. Bapak Alexander ini biasanya belinya kamarnya yang smoking, kemudian belinya sukanya buah ini, kemudian kalau breakfast belinya sukanya ini. Jadi kita sudah tahu kebiasaannya, dan itu menjadikan poin kita untuk memberikan servis kepada tamu. Kemudian kita juga itu, Mas, untuk meningkatkan performa ke tamu, itu kita ada namanya guest review. Guest review itu diberikan pada waktu, kalau di hotel itu pada waktu tamu, itu waktu breakfast ya. Jadi tamu itu dikasih selembar surat gitu atau kertas gitu yang berisi tentang semua servis yang ada di hotel. Ya, dari guest review itu kita bisa menganalisa kira-kira apa yang sudah baik dan apa yang masih belum baik. Ya, dari yang belum baik itu bisa kita perbaiki, yang baik kita bisa tingkatkan lagi. Oke, bagaimana cara Mungkin itu aja. Bagaimana cara perusahaan mempengaruhi keputusan customer untuk stay di hotel Anda? Bagaimana hotel kompetitor? Dengan selalu direct kontak ke tamu, Mas. Ya, kalau tamu kan kita perhatikan, katakanlah saya datang ya, seperti Mas Alexander datang ya, selamat datang Pak Alexander, selamat datang ke Bali Hotel kami, kan kita perhatikan, Mas. Jadi tamu kan akhirnya kan, oh ya berarti kalau saya datang ke sini, orang-orang itu udah tahu soal semuanya. Jadi tamu-tamu yang loyal itu akan menganggap hotel kita itu adalah rumah yang kedua. Tadi sudah sampaikan yang pertama ya, kalau udah tamu kita sapa, kemudian kita perhatiin kebutuhannya, insya Allah tamu itu akan kembali ke tempat kita, Mas. Ya, kecuali kalau memang itu dari perusahaan, ya perusahaan mungkin menentukan untuk harganya segini, jadi dia nggak bisa milih, ya mungkin dia akan bertahan. Tapi kalau untuk tamu-tamu individual, kemudian keluarga, kalau sudah kita perhatikan sampai sejauh itu, insya Allah akan kembali ke tempat kita lagi. Terus yang kedua, itu kita juga untuk tamu-tamu yang repeat guest itu kita akan selalu menyimpan nomor kontaknya, Mas. Jadi kontaknya itu kita simpan di satu catatan, itu di satu tribun gitu. Jadi melalui tribun itu kita juga akan mengirimkan promosi-promosi apa aja yang ada di hotel. Ya, promosi ini, promosi kita kirimkan seperti itu. Kemudian kita juga bisa menanyakan mungkin masukan-masukan, mungkin masukan, mungkin keluhan-keluhan yang selama tamu itu stay di hotel itu apa aja.
Jadi kita selalu secara langsung bisa minta daripada review dari tamu. Jadi nggak harus jadi melalui WA pun juga kita bisa, karena kita bisa selalu menyimpan nomor-nomor tamu repeat guest kita di HP-nya hotel. Oke Pak, terima kasih. Saat ini, apakah perusahaan pernah memberikan benefit untuk customer? Jika iya, apakah benefit yang sudah diberikan kepada customer dan dalam bentuk apa? Ya Mas, kita selalu juga banyak memberikan benefit ke tamu ya Mas. Salah satunya tamu-tamu repeater itu kita memberikan benefit berupa voucher Mas, free voucher masak, kemudian diskon laundry 20%, kemudian diskon untuk makan di restoran itu juga maksimal 20%, kemudian diskon kalau cek istilah lagi kita biasanya juga ada diskon, dan seperti itu kita langsung sekali berikan. Kemudian juga ada promo-promo itu juga kita selalu berikan kepada tamu-tamu yang loyal ke tempat kita. Kemudian salah satunya juga penghargaan kita beri tamu, karena kita juga ada free pick up sama drop ke bandara ya Mas. Itu tanpa dipungut biaya juga. Salah satu yang kita berikan ke tamu seperti itu, tapi itu kita lakukan setiap jam. Jadi nanti setiap jam itu karena jarak bandara ke hotel itu kan membutuhkan waktu antara 20 sampai pulang pergi itu bisa 30 menit. Jadi kita hanya bisa melayani sampai saat sekarang ini hanya setiap jam. Jadi nggak bisa setiap saat tamu request itu bisa kita layani. Itu salah satu keunggulan yang kita punya. Dengan keunggulan tersebut itu banyak hotel-hotel yang area Juanda itu juga ikut-ikut seperti yang kita lakukan Mas. Akhirnya yang mereka nggak punya servis drop and pick up itu sekarang mereka juga ikut-ikutan, jadi ikut pick up sama drop, karena itu sangat maksudnya strategi yang sangat bagus sekali ya. Jadi tamu yang berasal dari mungkin luar Sidoarjo maupun dari luar negeri kan dia nggak perlu lagi untuk nyari taksi maupun nyari yang lain, jadi nggak kebingungan lagi. Seperti itu Mas, itu langsung yang kita berikan. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara mempertahankan kepuasan customer? Apakah perusahaan pernah mendapatkan komplain? Jika iya, bagaimana cara perusahaan mengatasi komplain dari customer? Jika tidak, bagaimana cara dan apa strategi perusahaan mempertahankan kepuasan pelanggan? Kalau komplain itu pasti Mas Joy. Kalau komplain itu kan karena tamu nggak puas itu pasti kan yang komplain. Nah dengan komplain itu biasanya kita bisa mengetahui Mas, jadi oh yang ini masih kurang, ini masih harus diimprove gitu, seperti itu. Nah dengan adanya komplain berarti kita kan ada sesuatu yang memang masih kurang di kita. Tapi selama ini rata-rata kalau komplain itu sebenarnya ada dua, komplain produk maupun komplain service. Kalau produk itu rata-rata yang saya bilang paling banyak ya Mas, kalau produk itu rata-rata yang dikomplain adalah masalah fasilitas. Ya, fasilitas yang sering dikomplain karena panas ya, seperti ini ya, misalnya masalah AC kenapa kurang dingin, kemudian masalah bau rokok seperti itu ya. Kemudian masalah produk itu biasanya yaitu komplainnya masakan kurang enak, kurang apa-apa, itu biasanya seperti itu. Tapi dengan adanya komplain jadi kita tuh bisa improve. Jadi improve-nya itu yang ini masih kurang bagus, ini yang sudah bagus. Nah, dengan adanya komplain itu artinya apa tuh, dengan dapatnya komplain itu ke depannya kita akan jadi lebih bagus lagi, dan harapan kita dengan komplain-komplain yang sudah disampaikan tamu itu tidak terjadi lagi di berikutnya ketika tamu datang lagi seperti itu. Terus kemudian untuk menjaga itu ya Mas, itu yang pasti saya juga mengulang-ulang terus ya. Jadi intinya menjaga supaya tamu puas itu pertama yaitu menjaga servis ya, servis yang harus kita jaga. Kalau Premier Place itu secara di area Juanda itu kan dari tingkat dari hotel kan kita juga bukan yang terbaik, tapi yang kita bisa berikan yang terbaik servis itu kan cuma hanya servis ya, servis ke tamu. Selain produk, mungkin yang produk secara produk kan mungkin masih kalah sama kompetitor kita yang lain ya, tapi
secara servis itu kita harus menjadikan yang terbaik ya, karena nggak semua tamu juga karena secara bangunan kemudian cara fisiknya hotel itu bagus tamu datang ke situ enggak, tapi tamu juga banyak juga yang karena servisnya dari karyawan hotel maupun staf karena bagus jadi bisa datang kembali lagi ke hotel tersebut. Jadi antara servis sama itu menurut saya ya entah 50-50%, 50%. Jadi 50% servis, 50% dengan fisik bangunan itu juga 50-50. Tapi kalau sekarang ini tempat saya kerja ini memang yang kita tonjolkan adalah servis sama produknya yang kita jual kepada tamu. Oke Pak, Cukup, Mas. mungkin dari kami pertanyaannya sudah selesai Pak. Apakah boleh kita dokumentasi dulu? Boleh, Mas. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mungkin itu sekian dari kami Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Mas Alexander, nanti kalau Mas Alexander keberatan, ya nanti coba nanti saya carikan narasumber maksudnya yang mungkin dari sales. Kalau nanti nextnya ya ada lagi mungkin beliaunya akan lebih kompeten ya, karena saya juga ada teman sales kan. Nanti siapa tahu strategi apa aja yang mungkin dibutuhkan saat ini untuk meningkatkan pelayanan maupun revenue hotel. Nanti saya coba saya kenalkan ke sales saya ya, mungkin melalui Mbak Tiffany itu nanti kalau memang ada lagi. Oke Pak. Oke. Yeah. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Terima kasih Paknya Mbak. Ya, makasih. Terima kasih, saya tinggal ya Mbak. Ya, makasih Pak. Bye guys.